Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una amin ya rabbal alamin. Fi hadzal yaum nahnu sanata'allam Kurdis bi tafsir al-Jalalain fi suratil Mulk al-ayah al-hadiyata asyrah ila as-sabi'ah asyrah. Fa narjukum Hasan an yaqra min al-hadiyata asyrah ila as-sabi'ah asyrah min suratil Mulk. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tarafu bidambihim. Atsaniyata asyrah. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalula famshu fi manakibiha wa kulu birrizqih wa ilayhin nusyur. Aamintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur am amintum man fis samai an yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Ya. Dan rahasiakanlah. Tanya asyara awalan. Innal ladzina yang yakhshawna takut. Ya. Yang takut Rabbahum terhadap Tuhan mereka. Bil ghaibi yang dalam kegaibannya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka. Takut kepada Tuhan mereka, padahal Tuhan mereka itu tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba dalam keadaan gaib, tetapi mereka takut. Nah, ma makna takut huna? Apa yang dimaksud dengan takut di sini? Ya, yakhshawna rabbahum an a'yunin nas fayuti'unahu sirran fayakunu alaniyatan aula. Ya, walaupun
Allah tidak terlihat oleh mereka, ini khususnya orang-orang yang beriman tentunya ya, tetapi mereka tetap taat, yuti'una. Ya kayak kita semuanya. Apa kita pernah melihat Tuhan, tapi kita tetap percaya, yakin dengan seyakin-yakinnya, dan kita taat melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Nah, jadi yang dimaksud takut kepada Tuhan, kepada Allah itu tidak seperti kita takut terhadap binatang, terhadap harimau, ya, terhadap apalagi. Itu kalau kita takut terhadap harimau, ketika kita melihat harimau, kita langsung lari menghindar, ya kan gitu ya. Kalau takut pada orang yang gagah, perkasa, yang suka membunuh, maka kita menghindar darinya. Tapi kalau takut kepada Allah, itu bukan menghindar, tetapi semakin mendekat kepadanya. Nah, itu bedanya antara takut kepada sesuatu dengan takut kepada Allah. Bahkan kita semakin taat kepada Allah. Nah, jadi ini orang-orang yang takut kepada Allah itu, walaupun Allah tidak kelihatan, mereka orang-orang yang tetap taat kepadanya, sirron, baik itu dalam secara tersembunyi, ketaatannya itu disembunyikan, dirahasiakan, atau secara terang-terangan, diperlihatkan. Ya, kalau di sini disebutkan fayakunu alaniyatan aula, maka taatan kepada Allah itu diperlihatkan, itu lebih bagus. Umpamanya perintah sholat dari Allah, kemudian kita sembunyi-sembunyi gitu di kamar, sholat biar tidak ada yang melihat gitu. Itu bagus. Tetapi lebih bagus lagi kalau kita sholat berjamaah, memperlihatkan kepada orang lain bahwa kita sholat, ya. Dan ini jamaah itu menjadi apa? Menjadi marketing bagi orang Islam itu, marketing keislaman kita, atau bahwa Islam itu bersatu dan sebagainya. Sehingga orang non-Muslim ketika melihat orang-orang Islam itu berjamaahnya itu bareng-bareng, itu ketakutan mereka. Ya, yang ditakutkan oleh orang-orang Yahudi apa? Yang ditakutkan oleh orang Yahudi dari orang-orang Islam itu adalah kalau orang Islam itu sholat subuhnya berjamaah seperti orang-orang Islam berjamaah sholat Jumat. Itu yang ditakut. Maka segala macam dijadikan penghalang agar orang Islam itu tidak sholat berjamaah subuh. Itu ya. Dengan apa? Dengan permainan-permainan dan sebagainya. Ya, dengan HP, dengan komputer, dengan bermacam-macam. Sehingga karena semalaman nonton HP, sehingga tidurnya kemalaman, kesiangan, sholat subuhnya boro-boro berjamaah. Sendirian saja ketinggalan sholatnya. Itu ya. Jadi itu yang perlu kamu ketahui. Orang-orang Yahudi takut sekali kalau orang Islam itu sholat berjamaah subuh seperti sholat berjamaah sholat Jumat. Apa yang akan diberikan oleh Allah terhadap orang yang takut tadi? Itu yang taat kepada perintah Allah. Lahum, bagi mereka, maghfiratun, ampunan. Ya, ampunan. Kenapa ampunan ya? Kenapa ampunan? Ternyata ampunan itu penting sekali ya. Sebelum orang itu dimasukkan ke dalam surga, maka dosa-dosa yang ada pada dirinya itu harus dibersihkan dulu.
Bahkan dosa yang ada di dalam hatinya itu dibersihkan dulu sebelum masuk ke dalam surga. Wa naza'na ma fi sudurihim min gillin tajri min tahtihal anhar. Ada ya. Dan kami bersihkan dulu apa yang ada di dalam hati kamu, ada dalam hati mereka, di dalam dada mereka sebelum mereka masuk ke dalam surga, yang mengalir di dalamnya atau darinya air-air ke sungai-sungai, gitu ya. Gitu ya, jadi dibersihkan dulu. Kalau kamu masih punya dosa dengan dolim terhadap orang lain, maka walaupun kamu sudah ditimbang oleh Allah, ya, yang berhubungan dengan Allah itu kamu sudah layak masuk surga. Tetapi sebelum masuk surga akan diminta pertanggungjawabannya dulu, ya, karena dosa-dosa terhadap manusia. Jadi dibersihkan dulu, ya. Maka di sini bagi mereka itu dibersihkan dulu dosa-dosanya. Lahum magfiratun. Ya. Baru setelah itu wa ajrun kabir, dan pahala yang besar. Pahala yang besar itu apa? Ya al-jannah. Al-jannah yaitu surga. Surga itu adalah merupakan pahala yang paling besar. Ya, sehingga di dalam surga itu terjadi apa? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya, Allah ridho terhadap mereka menempati surga dan mereka pun ridho, ya, ditempatkan di dalam surga itu. Jadi kenikmatan di situ. Itu yang paling nikmat, yaitu keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan dari kita menempati surga itu. Artinya nikmat sekali ya surga itu ya. Nah itu bagi orang yang taat. Pertama mendapat maghfirah, yang kedua mendapat pahala surga. Ya. Mungkin surga dunia dan surga akhirat, tapi yang paling penting surga akhirat. Karena surga dunia itu baru kembang, baru bunga ya. Kalau kita menanam pohon mangga, maka yang di dunia itu baru kembangnya saja. Kalau kita menikmati itu baru kembangnya, wangi ini, wangi surga gitu. Wangi mangga. Wangi bunga mangga. Nah, yang akan kita nikmati mangganya yang matang, yang nikmat itu adalah nanti di akhirat. Ya, itu hasilnya di akhirat. Kehebatan-kehebatan, kebaikan-kebaikan sesuatu itu karena dia sudah terampuni. Jadi artinya tidak ada dosa-dosanya. Termasuk negeri. Ya, negeri yang thayyib itu adalah negeri yang telah diampuni dosa-dosanya. Nah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wa rabbun ghafur. Ya. Negeri yang baik yaitu negeri yang sudah mendapat ampunan dari Tuhan, dari Allah. Wa asirru qaulakum awijharu bi innahu alimum bidzatis sudur. Terjemah. Dan rahasiakanlah, Dia Maha mengetahui segala isi hati. Wa asirru, dan coba kamu rahasiakan. Tidak diperlihatkan kepada orang lain. Sedekah tidak memperlihatkan kepada orang lain, sembunyi-sembunyi. Sholat sembunyi-sembunyi. Atau kamu menyembunyikan, merahasiakan perkataanmu. Kamu jadi intelijen. Tidak diungkapkan kepada orang lain kecuali hanya kepada orang tertentu saja. Ya.
Jadi coba kamu sembunyikan qaulakum, ucapanmu. Awijharu bih, atau kamu perlihatkan, kamu jelaskan terang-terangan, berucap, mengatakan sesuatu terang-terangan, mengaku bahwa saya suka zakat, atau memperlihatkan saya zakat nih, saya sholat berjamaah. Ini apakah Tuhan melihat tidak? Ketika kita menyembunyikan sesuatu di dalam hati kita, saya akan memberikan makanan kepada orang yatim. Itu tidak diucapkan, tapi di dalam hati. Apakah Allah tahu? Innahu, sesungguhnya Allah Ta'ala alimum, maha mengetahui bidatis sudur. Dat dari hati kita. Apa yang ada di dalam hati kita Allah mengetahui. Bima fiha, terhadap apa-apa yang ada di dalam hati kita. Walaupun kita sembunyikan di dalam hati yang paling dalam sekali, Allah alimum, maha mengetahui. Tetap mengetahui ya. Jadi Allah itu alimum bidatis sudur, mengetahui apa-apa yang di dalam hati, bima fiha, apa-apa yang di dalam hati, fa kaifa bima nataqtum bihi. Dan Allah pun maha mengetahui apa-apa yang kamu ucapkan secara jelas. Ya. Ini ayat ini turun untuk siapa? Apa sebab nuzulnya? Wasababul nuzuli dzalika annal musyrikina qala ba'duhum li ba'din. Ya. Sebab turunnya ayat ini adalah bahwa orang-orang musyrik itu, ya karena mereka tidak tahu tentang Allah, tentang sifat Allah, tentang zat Allah, sehingga mereka apa? Qala ba'duhum li ba'din, mengatakan sebagian kepada sebagian yang lainnya. Asirru qaulakum, sembunyikan, rahasiakan ucapanmu. Jangan sembarangan kamu berkata kepada Muhammad, tapi kamu sembunyikan ucapan ini. Ini rahasiakan ya oleh kamu ya. Nah gitu ya. La yasma'ukum ilahu Muhammadin, karena Tuhan Muhammad itu tidak akan mendengarkan ucapan rahasia kamu. Ini orang-orang musyrik mengatakan demikian. Karena mereka tidak tahu bahwa Allah itu alimum bidatis sudur. Sehingga mereka udah rahasiakan. Mereka ya merahasiakan. Rahasiakan apa ucapan kamu segala macam. Jangan sembarangan. Karena Tuhannya Muhammad tidak akan mendengarkan apa-apa yang dirahasiakan oleh kita. Itu menurut mereka. Jadi di sini disebutkan bahwa apapun yang dirahasiakan dari ucapanmu ataupun yang diungkapkan secara nyata, secara jelas, itu Allah mengetahuinya. Ya, bahkan Allah mengetahui apa-apa yang ada di dalam hati kita. Niat kita, ya, niat kita ketika kita niat untuk berbuat kebaikan, maka di sana sudah langsung tertulis, langsung dicatat ya. Oleh malaikat raqib atin. Ya. Ketika kita mau melakukan kebaikan, berniat untuk melakukan kebaikan, maka sudah langsung dicatat di sana. Ya. Gitu. Karena Allah mengetahui apa yang diniatkan di dalam hati kita. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui dan dia maha halus, maha mengetahui. Gimana?
Apakah Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui dan Dia Maha Halus, Maha Mengetahui? ah, 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 apakah Allah pantas ya tidak mengetahui orang-orang yang Dia ciptakan? Apakah Allah tidak mengetahui apa-apa yang Dia ciptakan? Ya. Apakah Allah pantas disifati dengan sifat bodoh, tidak tahu apa-apa tentang apa yang dirahasiakan? Nah, ini. Matusirun, apakah Allah tidak mengetahui orang ala ya'lamu, apakah man khalaqa, apakah tidak mengetahui orang yang menciptakan? Matusiruna, apa-apa yang kamu sembunyikan, ay yantafi ilmuhu bidzalik, apakah pantas Allah itu yang menciptakan tidak mengetahui apa-apa yang orang atau yang kamu sembunyikan di dalam hatinya? Jawaban kamu gimana? Pantas nggak kalau Tuhan itu tidak mengetahui siapa atau apa yang diciptakannya? Enggak. Itu tidak pantas. Artinya kalau begitu ya, kalau Tuhan itu tidak tahu apa yang diciptakannya, maka dia bukan Tuhan gitu ya. Tapi Allah itu ya, Allah itu adalah Al-Latif, yang maha halus fi ilmihi, dalam ilmunya, tentang ilmunya, Al-Khabiru, yang mengetahui, fihi, di dalamnya. Ya, Al-Latif wal Khabir. Allah itu latif, sangat halus, ya, sangat lembut. Dalam apa? Dalam segalanya, termasuk dalam ilmunya. Ya, sehingga Allah memberikan rizki kepada manusia itu dengan cara yang sangat halus. Sehingga manusia saking Allah memberikannya rizki itu dengan secara halus, sehingga banyak manusia yang tidak sadar atau tidak mengetahui bahwa rizkinya itu dari Allah. Ya kan? Kamu keluarkanlah sodakohnya, zakatnya, itu sebagiannya aja. Ngapain saya harus sodakoh? Ini kan saya sendiri yang apa? Yang mencarinya ini. Duit itu saya yang mencarinya. Kenapa harus saya kasih sama orang lain? Gitu ya. Padahal itu uang, itu rizki dan sebagainya, semuanya dari mana? Dari Allah. Cuman Allah memberikannya itu dengan cara yang latif, cara yang halus, sehingga orang tidak tahu itu. Itu saking latifnya Allah. Ya, kalau kita kan ngasih sesuatu itu pengennya dilihat oleh orang gitu kan. Ya, sehingga yang tadinya tidak ada pun diada-adakan gitu. Mengadakan acara, ya rame-rame, bikin panggung. Untuk apa? Kita akan membagi-bagikan uang. Satu orang yang datang kasih 100.000 satu amplop. Wah, ada ribuan orang. Kelihatan ya? Kasar. Tetapi Allah itu memberikan kepada manusia atau kepada makhluknya rizkinya itu sangat halus sekali. Ya, latif. Tidak terasa oleh kita bahwa itu semuanya rizki dari Allah. Kita punya tangan, ya, punya kuku yang bagus. Ini punya siapa? Ya punya saya lah. Ya, harus saya bersihin dan sebagainya.
Padahal itu pemberian dari Allah yang akan diambil lagi gitu. Nah, itu ya, Al-Khabir dan Maha mengetahui fihi di dalamnya. Apa yang ada di dalam diri kita, Allah mengetahuinya. Ya. Allah yang menciptakan kita, Allah juga yang tahu apa-apa yang ada dalam diri kita. Ya. Kita sendiri, walaupun kita suka mengaku ini saya, segalanya punya saya. Apakah saya ini tahu tentang diri saya? Ya. Kamu ngaku bahwa kamu itu punya badan, punya kamu sendiri, mata punya kamu sendiri, tangan punya kamu sendiri, ya. Mengaku begitu. Apakah kamu tahu tentang dirimu sendiri? Kamu itu seperti apa? Itu tidak tahu. Yang tahu hanya Allah yang menciptakannya. Dalam diri manusia itu ada berbagai macam zat. Ada berbagai macam air, ada berbagai macam tulang, ada berbagai macam kulit, ada berbagai macam daging. Ya, kalau kita mau menelitinya, tidak ada seorang pun manusia yang bisa meneliti seluruh apa yang ada pada dirinya, apalagi psikologisnya, ya kan? Kalau ada orang ahli psikologi, kemudian dia menebak, wah kamu itu begini-begini dan sebagainya. Ya itu kan hanya tebakan doang. Dalamnya itu tidak tahu, tidak ada yang tahu. Dia sendiri sebagai seorang psikolog tidak tahu tentang dirinya sendiri. Ya, kompleksnya seperti apa manusia di dalamnya, ya. Tapi Allah Al-Khabir mengetahui dalemannya, mengetahui dan bisa mengkabarkan kepada orang lain. Kata-katanya Al-Khabir, mengetahui dengan kata Al-Khabir. Ya. Walladzi ja'ala lakumul arda dzalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Terjemah kan? Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Yang ja'ala lakumul ardo, telah menciptakan bumi ini. Ya, jangan berebut. Ini punya saya, ini tanah saya. Jangan lupa bahwa yang menciptakannya untukmu, tanah bumi itu adalah Allah. Zalulan sahlah, itu mudah. Mudah apa? Bagi kamu mudah untuk berjalan di atasnya. Ya, kamu mau tur kemana saja di atas bumi ini, mau ke ziarah ke Sunan Gunung Jati, Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan sebagainya. Itu kamu mudah kan? Baik itu menggunakan kapal terbang, menggunakan kapal laut, ataupun menggunakan kendaraan darat, mobil, motor, sepeda, beca, dan sebagainya. Kenapa kamu bisa? Karena memang Allah sudah memudahkan, dalulan, menciptakan bumi ini mudah untuk ditempati di dalamnya. Coba kalau kamu diciptakan di Mars, bisa hidup nggak kira-kira? Nggak bisa. Karena di sana udaranya panas umpamanya. Kemudian tidak ada udara yang bisa disedot oleh manusia. Tidak ada air. Allah itu sudah menciptakan bumi ini dalulan, ya, ja'ala lakumul arda dalulan, mudah untuk kamu untuk hidup di dalamnya. Ya, karena apa? Ya sudah ada air, udah ada udara yang kamu bernapas di dalamnya. Air, kamu bisa mandi, bisa wudhu, bisa buang air besar, buang air kecil dan sebagainya dengan air itu. Kamu bisa nanam pohon, kemudian menyirami dengan air, ya kan?
Allah sudah menciptakannya untuk manusia mudah hidup di dalamnya, bisa berusaha dan sebagainya, ya, bercocok tanam, bisa mengail ikan, bisa ngangon kambing, ya, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Itu ya, sahlatan lil masyi fiha. Allah menciptakan bumi itu mudah untuk digunakan berjalan bagi manusia di dalamnya atau di atasnya. Famshu fi manakibiha, maka adakanlah perjalanan, jalanlah. Kalau di situ artinya apa? Famshu, maka jelajahilah. Menjelajah, berjelajah, menjelajahi, jelajahilah atau berjalanlah fi manakibiha, di penjuru manapun, di arah manapun atau dimanapun di muka bumi ini, yaitu di Jawa nibiha, di penjuru manapun kamu berjalan, silahkan di atas bumi itu, semuanya mudah, ya. Artinya ini apa? Famshu fi manakibiha, maka adakanlah perjalanan di atas bumi ini. Ini perintah untuk apa? Untuk tur. Famshu fi manakibiha. Jadi kalau kamu diminta apa alasan atau apa ayat yang menunjukkan bahwa kamu itu harus tur setiap tahun sekali lah di pesantren ini, apa ininya ayatnya? Ini famshu fi manakibiha, ya, jalan-jalanlah atau turlah kamu di mana saja, di arah mana saja, di penjuru mana saja di muka bumi ini. Ketika kita mengadakan perjalanan, mengadakan tur, yang ini juga sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya. Ketika Rasulullah SAW sedih, amul huzni, tahun kesedihan karena meninggalnya Siti Khadijah dengan Abu Talib yang selalu menjaga dia. Maka Allah menghibur dengan memperjalankan, mengturkan Nabi Muhammad SAW itu tidak canggung-canggung lagi turnya itu, ya, bukan ziarah ke kuburan bapaknya atau ibunya dan sebagainya, tapi diturkan oleh Allah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa ya'ruju ila sama'id dunya, ya, ila mana? Ila sidratil muntaha, yang jauhnya luar biasa, ya. Itu Isra Mi'raj. Itu turnya Nabi Muhammad. Jadi kita juga kalau di muka bumi atau kalau di pesantren ini sudah merasa apa ya, waduh tiap hari belajar terus, ini sumpek banget gitu, ya udah dihibur dengan apa? Jalan-jalan, tur kemana? Ziarah kubur dan sebagainya. Itu udah ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Ini perintahnya di dalam Al-Quran surah Yasin, surah Al-Mulk gitu, ya. Famshu fi manakibiha. Tapi jangan lupa ketika kita jalan-jalan tur, jangan lupa mempersiapkan diri, segalanya, termasuk bekal makannya, ya, uangnya, airnya dan sebagainya. Jangan sampai kamu jalan-jalan itu tanpa memikirkan bagaimana nanti makannya, bagaimana kamu nanti minumnya, ya, bagaimana kamu nginepnya. Itu harus dipikirkan. Maka di sini Allah menyebutkan selanjutnya ya, apa? Tadi ayatnya. Wakulu mir rizkihi, dan makanlah dari rizkinya. Makanlah dari rizkinya. Jangan hanya jalan doang, jangan hanya jalan-jalan doang. Kamu jalan-jalan tidak bawa makanan, ya akhirnya mati di tengah jalan, ya. Maka di sini diperintahkan agar makan. Artinya ya mempersiapkan makanannya. Mempersiapkan minumannya. Dengan rizki dari mana? Rizki dari Allah itu banyak sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Mir rizkihi, makan dari rizkinya.
dari rizki yang dirizkikan oleh Allah. Itu banyak ya. Artinya kita makannya itu makanan yang benar-benar merupakan rizki dari Allah. Rizki dari Allah itu halalan, thayyiban, mubarakan. Halalan, thayyiban, mubarakan. Itu yang diperintahkan oleh Allah untuk memakannya. Halalan, thayyiban, mubarakan. Jangan hanya halal saja tapi tidak thayyib. Ada nggak makanan halal yang tidak thayyib? Ada. Kamu ngelihat ikan, wah ini rizki kita. Diambil langsung dimakan tanpa Masak. bersihin dulu, tanpa dimasak dulu, ya. Itu thayyib nggak? Tidak thayyib. Ya, dimasak dulu, dibersihin dulu, ya. Kemudian dimasak dulu. Nah, itu baru thayyib. Udah, Pak, sudah dimasak, sudah dibersihin. Kemudian datang kucing. Makan kucing. Terus langsung kita makan juga bekas kucing. Thayyib nggak? Enggak, thayyib, itu sudah kotor, ya. Jadi itu ya. Halalan thayyiban. Kemudian mubarakan, berkah. Rezeki dari Allah itu mesti yang berkah. Sebab apa? Kalau rezeki itu berkah, maka ini akan cukup dan menjadi daging, menjadi pahala bagi kita untuk di akhirat nanti, ya. Doa mau makan apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah keberkahan terhadap rizkiku yang aku makan ini, yang akan aku makan ini, ya. Jadikanlah berkah ini. Yang dimakan oleh kita itu berkah, gitu. Sehingga jadi badan yang sehat, ya, yang kuat, dan sekaligus dapat pahala, ya. Sehingga dengan pahala itu dari makanan tersebut, maka kita dijauhkan dari ada neraka. Wakina ada benar, ya. Wakina ada benar. Jangan sembarangan makan langsung dimakan oleh kita, taunya di dalamnya ada apanya, ada kotorannya, gitu. Kan kita tidak tahu, maka kita berdoa dulu sebelum makan. Agar supaya walaupun ada kotoran dan sebagainya, tetap itu diampuni oleh Allah dan menjadi rizki yang berkah. Tidak menjadikan kita dengan makanan itu malah masuk neraka. Nah, itu ya. Jadi makanlah dari rizkinya, dari rizki Allah. Jangan sembarangan, ya. Al makhluk li ajlikum, di mana rizki itu merupakan makhluk Allah yang Allah ciptakan juga untuk kamu makan. Ya, li ajlikum, untuk kamu, untuk manusia makan. Jadi rizki baik itu yang berupa binatang ataupun pohon-pohonan dan sebagainya atau air, itu semuanya adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan untuk kita manusia memakannya. Ya. Ada enggak yang kita makan itu bukan rezeki Allah bagi manusia? Ada. Yaitu apa? Daging babi dimakan terus. Kamu makan daging babi, ini rezeki dari Allah. Bukan, itu bukan rezeki dari Allah untuk kamu makan. Ya, walaupun itu juga rezeki dari Allah untuk sesuatu, ya, kita tidak tahu apa manfaatnya. Babi itu diciptakan oleh Allah. Itu juga rezeki dari Allah, tetapi bukan rezeki yang boleh kamu makan. Di sini kan perintahnya makanlah rezeki dari Allah. Nah, babi itu bukan rizki yang boleh kita makan. Maka jangan dimakan itu. Nah, itu ya. Wa ilaihin nusyur, dan ingatlah bahwa, ya, semuanya itu
akan kembali kepada Allah. Akan dikembalikan kepada Allah. Akan dibangkitkan minal kubur lil jazai. Semuanya akan dibangkitkan dan kembali kepada Allah. Maksud kembali kepada Allah itu apanya? Jazanya. Ya. Ingat, ini artinya apa? Ini mengingatkan kepada kita bahwa kita itu nanti akan dihidupkan kembali di akhirat. Ya. Kamu jangan senang-senang di dunia saja. Karena apa? Karena kamu nanti akan dihidupkan di akhirat. Dan hidup di akhirat itu hanya dua pilihan. Antara surga dengan neraka. Kamu mau pilih yang mana? Ya, pilih yang surga. Ya udah, makannya rizki Allah yang benar. Begitu ya. Makannya makan rizki Allah, jangan yang dilarang oleh Allah kamu makan juga. Yaitu berarti kamu milih neraka. Maka kamu akan kembalinya itu ke neraka. Ya, ini harus ingat ya, harus ingat. Itu ya. Jadi kalau kita mau makan itu harus ingat. Kalau kita makan harus ingat apa yang kita makan itu makanan apa, halal apa haram, thayyib apa tidak, berkah apa tidak, ya itu harus paham. Karena itu semuanya akan dihitung. Apa yang kita makan akan dihitung. Dan Allah akan memberikan jazanya terhadap apa yang kita makan itu. Ya. Aamintum man fis samai ayyahsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. San.